Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolinur Hazifah, NPM 21-170-120044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan, yaitu materinya tentang norma. Sebelumnya, izin share screen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan, yaitu tentang norma. Adapun subbahasan dari norma ini yaitu yang pertama pengertian dan contoh norma, yang kedua macam-macam norma serta contoh, yang ketiga kekhususan norma. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian norma. Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Menurut pendapat para ahli, yang pertama, menurut Purnadi Purbacarakan dan Surjono Sukanto, menurut mereka, norma adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Yang kedua yaitu menurut Maria Farida. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Yang ketiga menurut Kelsen. Yang dimaksud dengan norma adalah that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way, yang mana artinya yaitu sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Yang keempat yaitu menurut Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, norma diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Yang kelima yaitu ada menurut Jim Lee Asidik. Menurut beliau, norma merupakan pelembagaan yang nilai baik dan buruk, bentuk tata cara yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Contoh dari norma yaitu yang pertama hukum adat. Hukum adat ini dijadikan sebagai pedoman pada suku tertentu. Yang kedua, aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Yang ketiga yaitu menghormati dan berbahasa yang sopan, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, menjalankan perintah agama sesuai dengan agama masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam norma. Macam-macam norma dan sanksinya dilihat dari tingkat sanksi atau kekuatan mengikatnya, yaitu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, tata cara, atau sering juga disebut dengan USEC. Tata cara merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya, cara memegang garpu atau sendok ketika makan, pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekadar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain. Yang kedua ada kebiasaan atau fault wise. Kebiasaan merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Fault wise mempunyai kekuatan untuk mengikat
yang lebih besar daripada cara. Contoh, mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Apabila tindakan itu tidak dilakukan, maka sanksinya adalah berupa teguran, sindiran, atau pergunjingan. Yang ketiga yaitu ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama, atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkotika dan zat-zat adiktif atau obat-obatan terlarang, serta mencuri. Yang keempat yaitu ada adat atau custom. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya yaitu pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, apabila terjadinya perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga bahkan masyarakatnya. Yang kelima yaitu ada hukum atau laws. Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Ketentuan sanksi terhadap pelanggar paling tegas apabila dibandingkan dengan norma-norma yang terdahulu. Macam-macam norma dan sanksinya dibedakan berdasarkan jenis atau sumbernya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ini adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Contoh, menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Apabila norma ini dilanggar, maka sanksinya yaitu akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan yang buruk. Contoh, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga. Apabila norma ini dilanggar, maka sanksinya itu akan dikucilkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan. Apabila norma kesopanan ini dilanggar, maka sanksinya akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan oleh pemerintah. Sebagai contoh yaitu wajib membayar pajak, tidak melakukan tindak korupsi, tidak berbuat kejahatan, menaati peraturan lalu lintas. Jika norma hukum ini dilanggar, maka sanksinya yaitu dipenjara atau didenda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kekhususan norma. Berikut beberapa kekhususan dari norma, yaitu yang pertama menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai contoh, menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Sebagai contoh, menghargai pendapat dan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Contoh, memberikan pengarahan serta petunjuk mengenai pentingnya norma dalam kehidupan. Apabila norma ini tidak ada, maka banyak hal yang akan terjadi, seperti tidak akan tertib, akan ada benturan, terjadi kekacauan, tidak akan tentram, hidup tidak akan tenang, akan terjadi permusuhan, keributan, serta pertengkaran. Dan banyak hal lainnya yang akan terjadi apabila tidak ada norma dalam kehidupan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.